Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Haryadi, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2 Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Jadi di sini saya akan membahas adab mufasir yang telah dipresentasikan oleh pemakalah sebelumnya. Sebelum memasuki pembahasan, saya berterima kasih kepada Dr. Mokhrid Sidiki MPD, dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk membahas adab mufasir ini. Langsung saja memasuki pembahasan. Yang pertama itu definisi adab. Definisi adab secara bahasa, kata al-adab artinya sopan santun atau tata krama yang baik. Jadi perlakuan yang sopan, santun atau tata krama yang baik. Namun jika ditinjau secara dari lafadznya, kata al-adab merupakan fi'il madhi yang termasuk dalam fi'il majid dengan tambahan huruf mutaaddi, yakni tasydid dengan mengikuti wajan fa'ala yaf'ilu taf'ilan. Secara istilah, para ulama memiliki berbagai definisi mengenai adab. Contohnya itu satu, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama besar yang menyusun kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari, mendefinisikan adab sebagai penerapan sesuatu yang terpuji baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, adab adalah sesuatu yang terpuji baik perkataan atau perbuatan. Dan yang kedua itu menurut Imam Al-Zurzani, penulis kitab At-Ta'rifat, menyebutkan bahwa adab adalah pengetahuan mengenai hal yang dijaga dari semua macam kesalahan. Jadi adab itu hal yang dijaga dari berbagai macam-macam kesalahan atau perkataan perbuatan yang tidak terpuji. Dan yang ketiga itu menurut Imam Ibnu Qayyim, menyimpulkan bahwa hakikat adab adalah penerapan akhlak yang baik. Sebagai contoh, dalam kitab Ta'lim Mutalim disebutkan beberapa bentuk adab yang baik, seperti adab memuliakan guru. Imam Zarnuzi menyebutkan di antara bentuk memuliakan seorang guru adalah murid tidak boleh berjalan di depan guru, tidak boleh duduk di tempat guru, tidak boleh memulai pembicaraan kecuali atas izin guru, dan tidak boleh mengetuk pintu rumah guru hingga guru sendiri yang keluar. Jadi maksudnya kalian jangan berjalan di depan guru. Contoh seperti ketika kalian dalam pondok, ketika kalian sedang berjalan dan melewati rumah guru, lalu guru itu keluar dari rumah dan ingin berjalan, lebih baik kalian berhenti menunggu guru itu berjalan mendahului kalian. Jadi jangan sampai kalian berjalan mendahului guru. Tidak boleh duduk di tempat guru. Jadi guru biasanya mempunyai tempat duduk tersendiri. Nah, kalian tidak boleh duduk di tempat guru tersebut, karena itu termasuk bagian dari adab menurut Imam Zarnuzi. Dan tidak boleh memulai pembicaraan kecuali atas izin guru. Contohnya ketika guru sedang menjelaskan pelajaran lalu kamu berbicara atau bertanya sebelum guru itu mengizinkan. Tapi jika guru itu sudah mengizinkan, maka silahkan kalian berbicara. Dan tidak boleh mengetuk pintu rumah guru. Sebetulnya boleh, tapi dengan cara pelan agar tidak mengganggu guru yang sedang dalam rumah. Nah, adapun di antara adab mufasir adalah memuji Allah. Memuji Allah. Ini adalah metode yang diterapkan Ibnu
Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, hampir setiap kali ia menafsirkan suatu ayat kitab Allah, ia terlebih dahulu memuji Allah. Jadi sebelum menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu kita hendaknya memuji kepada Allah terlebih dahulu dengan pujian-pujian yang layak bagi Allah, yang pantas bagi Allah. Yang kedua itu menghindari penggunaan istilah hikayat, karena firman Allah adalah wahyu yang memiliki makna yang dalam dan suci. Akan sangat berbahaya jika dalam menafsirkannya menggunakan istilah hikayat. Hal ini disebabkan hikayat lebih merujuk kepada cerita yang disampaikan manusia yang tidak sepadan dengan kedudukannya. Nah, yang ketiga, menghindari penambahan huruf pada ayat Al-Quran. Saat menafsirkan Al-Quran, seorang mufasir harus berhati-hati agar tidak menambahkan atau mengurangi huruf dari teks aslinya. Kesalahan dalam penambahan atau pengurangan ini dapat menyebabkan perubahan makna yang tidak sesuai dengan maksud yang sesungguhnya. Jadi jangan menambahkan huruf ketika sedang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, karena itu akan menyebabkan makna yang berbeda dari makna yang aslinya. Dan yang keempat itu ada menggunakan kata kerja dalam bentuk lampau atau untuk firman Allah. Dalam ilmu tafsir dan akidah, penggunaan kata kerja dalam bentuk lampau qala lebih disukai karena Al-Quran adalah wahyu yang telah diturunkan secara sempurna. Jika menggunakan bentuk mudhari yaqulu, hal itu bisa memberi kesan bahwa wahyu masih terus turun, padahal wahyu telah berhenti ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi lebih dianjurkan untuk menggunakan fi'il madi itu qala daripada mudhari yaqulu, karena Al-Quran telah berhenti ketika wafatnya Rasulullah. Ada juga sumber adab. Sumber utama adab mufasir berasal dari beberapa aspek penting dalam Islam yang berfungsi sebagai landasan dan menafsirkan Al-Quran dengan benar dan penuh kehati-hatian. Beberapa sumber tersebut adalah: 1. Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dari segala aspek kehidupan, termasuk dalam ilmu tafsir. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak miliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang mufasir harus memiliki dasar ilmu yang kuat sebelum menafsirkan ayat Al-Quran. Adab mufasir menuntut sikap kehati-hatian dan dalam menyampaikan penafsiran agar tidak melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aspek penting yang kedua itu adalah hadis Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah SAW merupakan pedoman mengenai bagaimana memahami Al-Quran dengan baik. Sebagaimana Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Imam Nawawi dalam Muqaddimah Riyadhus Shalihin beliau berkata, Hadis-hadis Nabi adalah pedoman utama dalam membangun adab, akhlak dan adab seorang muslim. Dan yang ketiga itu atsar para sahabat dan tabi'in. Allah memuji para sahabat dan menjadikan mereka sebagai teladan bagi umat Islam.
Rasulullah menegaskan pentingnya mengikuti sunnah beliau dan sunnah sahabatnya, sebagaimana hadis yang dikatakan oleh yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk. Peganglah sunnah itu dan gigitlah dengan gigi geraham. Jadi jadi kita harus mengikuti sunnah itu. Kita harus mengikuti sunnah-sunnahnya Rasul dan sunnah-sunnahnya sahabat. Dan yang keempat itu ada ijma ulama. Konsensus para ulama atau ijma juga menjadi sumber adab mufasir, sebuah tafsir yang menyimpang dari pendapat mayoritas ulama harus ditinjau ulang karena bisa berpotensi menyesatkan. Allah Ta'ala telah memerintahkan agar umat Islam berpegang pada kesepakatan dan tidak menyimpang dari jalan yang telah ditempuh oleh mayoritas kaum muslim. Dan barang siapa yang menantang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti selain jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia dalam kesesatan yang telah dipilihnya, dan kami memasuki ia ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat An-Nisa ayat 115. Ayat ini menunjukkan bahwa menyimpang dari jalan kaum mukminin, yaitu ijma, adalah tindakan yang tercela. Oleh karena itu, seseorang muslim yang beradab harus mengikuti ijma ulama, termasuk dalam aspek akhlak dan perilaku. Yang kelima itu ada kaidah bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab sangat penting dalam memahami Al-Quran. Para mufasir klasik seperti Imam Sibawayh menekankan pentingnya penguasaan ilmu nahwu, sorof, dan balaghah agar tafsir yang dihasilkan tetap sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kaidah bahasa Arab itu penting bagi mufasir agar ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu tidak keluar dari yang telah ditentukan oleh Allah, yang penafsiran yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang keenam itu ada akal sehat dan ijtihad yang benar. Akal yang sehat digunakan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, terutama dalam hal-hal yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Namun akal tidak boleh bertentangan dengan dalil yang kuat. Al-Quran berulang kali menekankan pentingnya menggunakan akal. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, adab yang benar tidak hanya diambil dari teks, tetapi juga dari akal yang sehat dan pengalaman manusia dalam kehidupan. Dengan memahami dan merupakan sumber adab ini, seorang mufasir dapat menjaga kemurnian tafsirnya serta menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam memahami Al-Quran. Kesimpulannya, adab mufasir adalah aspek yang sangat penting dalam ilmu tafsir, yang tidak hanya mengatur bagaimana seorang mufasir memahami Al-Quran, tapi juga bagaimana ia menyampaikan hasil penafsirannya kepada umat dengan memiliki adab yang baik sebagai seorang mufasir. Dan seorang mufasir akan lebih berhati-hati dalam menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menghindari pemahaman yang dapat menyesatkan. Adab ini juga berfungsi sebagai penjaga agar seorang mufasir tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi, hawa nafsu, atau bias subjektif dalam menyampaikan tafsirnya. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.